era digital tidak bisa dihindari. Karena ini adalah satu masa yang harus dihadapi. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran orang tua, kan begitu? Langit pendidikan bentang di sana terdapat pelangi yang berkilau, warna-warnimu seperti spektrum yang indah. Pelajaran menjadi cahaya menerangi jalan kita. Pelangi di langit pendidikan. Assalamualaikum. Salam. Sehat, Mak? Alhamdulillah. Ya. Ini mana nih, Mak? Menuju Amang, Di mana? kampung kita. Mak nih, sekarang kan banyak berita-berita ya tentang kenakalan anak, kenakalan remaja. Permasalahan apa sih yang saat ini paling penting di dalam pengelolaan atau pola asuh keluarga terhadap anak? Mungkin sekarang kan era milenial ini eranya digitalisasi ya. Bahkan anak umur 2 tahun, 3 tahun itu juga mereka udah megang gadget gitu. Nah, bagaimana sih, bertanya ya pandangannya sebagai orang tua, mungkin cara pola asuh dulu dengan sekarang kan pasti beda ya. Dulu kan mana ada gitu anak 2 tahun, 3 tahun dikasih gadget. Sekarang kan eranya udah gadget semua gitu. Bahkan di pendidikan pun kan sekarang udah gadget gitu. Mau tanya pandangannya orang tua dulu pola asuhnya dengan sekarang gimana di era digitalisasi ini. Nah, perannya orang tua tuh seperti apa sih untuk biar si anak ini on track gitu. Walaupun dia boleh mengikuti zaman digitalisasi, tapi kadang pengaruh lingkungan tuh juga mempengaruhi besar kan, sangat besar terhadap si anak ini. Karena mungkin kurangnya pengawasan dari orang tua. Nah, bagaimana peran orang tua di sini dalam mendidik anak di era digital ini? Pandangannya sebagai orang tua. Oke, sebelum Abah jawab, nah coba kita tanya dulu sama emak nih. Sebenarnya gini, Mak, kalau menurut emak sebagai ibu dari anak-anak, harapan dari seorang ibu terhadap anak itu apa sih sebenarnya? Ya, anak-anak itu harus menjadi anak yang soleha dan sukses. Itu maaf bilangin, kalian tuh harus sabar dan banyak bersyukur. Insya Allah kalau hidup banyak sabar dan bersyukur, terutama bersyukur, insya Allah akan dilancarkan dan dimudahkan sama Allah gitu. Jadi ingin menjadikan anak itu anak yang soleh, soleha, sama sukses. itu dalam artian seperti apa sih soleh soleha itu? Harapan kan, harapan dari emak. Kalau anak yang soleha itu, kalau dibilangin sama seorang ibu itu nurut, terus dia hormat kepada ibu dan bapaknya, itu anak yang soleha. Karena dia kan mencari surganya Allah. Jadi kata emak harus sabar dan banyak bersyukur. Kalau misalkan orang tua nggak punya uang, nggak bisa mengasih dia kecukupan, ya sabar dulu, banyak bersyukur. Insya Allah kalau anak yang soleha, banyak sabar dan bersyukur, insya Allah sama Allah akan dilancarkan dan dimudahkan semua keinginan dan cita-citanya. Buktinya sekarang anak emak alhamdulillah udah jadi sukses semua. Karena kan emak didik biar banyak sabar dan bersyukur. Dulu kan sama ayah ditinggal-tinggalin,
ngurusin. Makanya ngurus anak sendiri sampai jadi Tinggalin sarjana. kemana? Kerja kan keluar kota gitu kan. Jadi kan Kirain tinggal kabur. enggak kan mah yang ngurusin anak sampai jadi sarjana. Oh, gitu. Ayah mah kan terima beres gitu. Kan abah nyari duit. Iya, gitu maksudnya kan ayah kan nyari uangnya keluar kota terus. Jadi suka ninggalin emak. Ya jadi- maafin abah kan Iya. tanggung jawab ayah nyari duit. Iya gitu maksudnya kan orang-orang mah kan kalau nyari duit kan paling ninggalinnya seminggu atau sehari 2 hari kan ayah mah berbulan-bulan bertahun-tahun. Bang Toyib, Bang Toyib. Bang Toyib. Yang ngurusin anak itu kan semua emak, ngantar jemput sampai keperluannya sampai jadi sarjana itu kan emak semua. Jadi kan abah mah terima rapi, tinggal wisuda gitu. Oh gitu ya. Selamat. Atur. Oke, jadi pertanyaannya tadi kamu Nis, Peran orang tua. bagaimana peran orang tua ya di dalam mendidik anak terutama di era digital? Kalau dengar ceritanya emak tadi, sebagai seorang tua, harapannya ingin anak-anaknya itu menjadi anak yang soleh-soleha, lalu anak-anak yang sukses di dalam berbagai hal. Apakah sukses di dalam kehidupannya, sukses di dalam karirnya, atau pendidikannya, atau apapun. Itu kan harapan orang tua ya, sehingga anaknya itu akan menjadi anak yang saleh dan saleha tadi, selamat dunia dan akhirat, bahagia dunia dan akhirat. Itu sanes mak. Ya. Inti nama hidup itu harus banyak sabar dan bersyukur. Itu kuncinya hidup orang sukses. Jadi kalau di dalam konteks ini Nis, kemarin kita punya program namanya SIMAK Wakil Komisi H. SIMAK itu sistem manajemen anak dan keluarga. Berarti keluarga itu memang harus dikelola dengan baik, ada caranya. Tidak semata-mata orang itu menikah lalu punya anak kemudian tidak memberikan satu pendidikan yang baik kepada anak untuk masa depannya kan. Landasan yang paling mendasar dalam pendidikan anak itu ada 2. Yang pertama adalah dasar agama. Itu yang kita sebut akidah. Akidah. Jadi agama ini sangat penting ditanamkan kepada anak sejak dini. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana dia bisa menjalani kehidupan antar sesama manusia. Kalau di dalam agama kan ada hablum minallah, hablum minanas. Jadi 2 hal ini nih yang paling mendasar. Satu, agama bagaimana dia hubungannya dengan Allah. Yang kedua, bagaimana dia bisa berbuat baik, bermanfaat Buat orang banyak. buat orang banyak. Betul. Jadi ketika dasar itu sudah dimiliki, maka dalam berbagai masa apapun, apakah masa anak-anak, masa remaja, bahkan dia nanti sudah berkeluarga, menjadi seorang suami atau menjadi seorang istri, kemudian dia juga nantinya akan punya anak lagi. Tapi kalau landasan ini kuat, apapun itu akan bisa dilakukan. Jadi terkait dengan era digital sekarang, digital tidak bisa dihindari. Ketika kita menolak dengan era digitalisasi, era teknologi di zaman sekarang, maka kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, tidak bisa mengikuti kehidupan ini. Saya nggak mau menggunakan digital teknologi. Kalau sekarang kita bayar makan, itu sudah nggak pakai uang cash kan, Mak? Jadi harus pakai QRIS atau mungkin pakai debit dan lain sebagainya. Jadi era itu yang tidak bisa dihindari. Lalu misalnya handphone. Lah sekarang kan harga handphone juga sudah tidak seperti dulu. Dulu itu orang mau membeli handphone itu sulit. Tapi kalau sekarang harga-harga handphone itu sangat kompetitif kan, untuk sehingga anak-anak kecil itu sudah tidak bisa dihindari, mereka itu megang handphone. Mereka punya handphone ya kan. Nah, di dalam handphone itu kan macam-macam, ada medsos, ada games, ada YouTube dan lain sebagainya. Artinya, era digital tidak bisa dihindari karena ini adalah satu masa yang harus dihadapi. Persoalannya adalah bagaimana anak ini
supaya tidak terdampak oleh era digitalisasi yang negatif, terutama informasi yang nggak benar. terutama informasi yang benar. Berarti harus mengarahkan kepada anak bagaimana penggunaan teknologi dan digital itu diarahkan menuju kepada arah yang positif. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana peran orang tua, kan begitu maksud pertanyaannya. Peran orang tua yang pertama adalah perlu waktu. Makanya wakil kan, wakil komisi H. Nah, jadi orang tua itu perlu waktu untuk memberikan perhatian, mengawasi kepada anak-anak dalam menggunakan gadget contohnya atau handphone, medsos dan lain sebagainya. Yang kedua adalah mengawasi. Kita arahkan dulu nih. Contoh misalkan anak-anak yang usianya di bawah 5 tahun pun sekarang kan dia menggunakan gadget atau handphone. Padahal itu kan golden age-nya mereka untuk menyerap informasi yang banyak. Betul, betul. Tapi kita mesti lihat nih anak-anak yang di bawah 5 tahun itu apa sih yang harus diberikan kepada mereka? Salah satunya itu tadi dasar-dasar akidah, ya, agama. Apakah ada konten-konten di dalam YouTube ataupun mungkin di medsos yang lain terkait dengan pelajaran-pelajaran agama yang harus diberikan kepada anak-anak yang umur di bawah 5 tahun? Ada kan? Ada, banyak. Nah, itu berarti yang harus diarahkan oleh orang tua. Ya. Kemudian yang kedua, pengenalan terhadap alam dan lingkungan. Misalnya pohon-pohon, kemudian binatang-binatang dan lain sebagainya kan. Apakah ada konten-konten itu? Ada. Kemudian yang ketiga terkait dengan tata krama, hubungan antara manusia dengan manusia yang lain. Karena Itu yang Indonesia disebut individualis kan. Ya, Individualis. itu yang disebut dengan pembangunan akhlak kan. Akhlak yang mulia atau akhlak yang karima. Bagaimana akhlak mulia dan akhlak karima itu? Perilakunya sopan, tutur katanya santun, itu kan seperti begitu. Sama orang tua juga dia menghormati. Betul. Gitu. Nanti bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana cara kepada yang lebih kecil. Ya, di bawah dia gitu, dia harus menyayangi. Betul. Nah, peran orang tua ini berarti kan harus mengarahkan ini kan, mengarahkan mana nih yang harus diketahui dan dikenali oleh si anak. Ya, diarahkan. Ya, baru yang kedua setelah ini diarahkan dengan konten-konten ini diawasi. Diawasi. Ya. Karena anak kita juga kan tidak berada di lingkungan kita Iya. selamanya kan. Kadang dia juga bermain dengan teman-temannya yang kita tidak tahu kan, Mak. Iya, benar. Apa yang dibuka oleh temannya. Iya. Pada saat ketemu sama temannya yang sebenarnya diarahkan oleh orang tuanya ini. Tapi ketika ketemu sama temannya membuka yang lain-lain, dia jadi ikut-ikutan. Iya, gitu. Maka perlu pengawasan. Jadi yang pertama mengarahkan, yang kedua adalah Diawasi. mengawasi. Nah, mengarahkan dan mengawasi kalau tidak memiliki waktu orang tua, berarti kan nggak bisa. Iya. Berarti waktu ini menjadi penting buat orang tua untuk melakukan pengawasan terhadap anak. Ya. Yang kedua, ilmu. Tadi dalam mengarahkan, kalau orang tua nggak punya ilmu seperti tadi, oh ini kontennya konten agama. Misalnya kalau di Muslim itu kan ada sholawatan atau belajar kisah-kisah Nabi gitu. Nah seperti itu kan yang ditanamkan ke anak. Nah, ya, dasar-dasar keyakinan atau akidah kepada Allah Subhanahu Wa Kalau Taala. emak dari dulu ngedidik anak itu nggak pernah dikasih HP, dikasih HP itu udah kuliah. Lah kan dulu mah kagak ada. Kan ada HP SMA dulu gitu. mulai Tak ada. HP SMA. Abah punya handphone kan baru tahun 2000. Kan, Enggak, maksudnya kita anaknya baru dikasih handphone tuh SMA, BBM dulu. BBM gitu. BB ya belum ada. Belum ada. Tapi di BB ada konten-konten itu kan belum ada. Hanya untuk Cuma chat, telepon. Nah gitu ya. Jadi perlu punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu untuk yang mengarahkan tadi. Kalau tidak punya ilmunya, ya gimana cara mengarahkannya kan? Jadi konten-konten mana yang bisa diberikan kepada anak, lalu habis itu dikontrol. Kalau pulang sekolah, mak tanya, kalian tadi belajar apa? Punya PR enggak? Kalau punya, sini coba, mak yang ituin.
diajarin, udah selesai baru silakan kalian makan, udah makan istirahat, waktunya sholat dibangunkan suruh sholat. Makanya kan teratur anak mama dua gitu. Kenapa mereka jadi sarjana? Karena emak bener-bener ngedidiknya gitu. Ya, berarti kalau emak sering nanya kepada anak, itulah yang disebut komisi, komunikasi ya. Jadi perlu ada satu komunikasi orang tua kepada anaknya. Iya. Setelah komunikasi ada namanya interaksi. Ditanya tadi Iya. ada PR apa. Nah dulu yang sering ngajarin PR abah Pak Mai. Malah abah emang pernah ngajarin anak, abah mah nggak pernah ngajarin anak. Gua Abah mah sibuk sendiri. Oh, ya gitunya. nah tuh. Nah sekarang pertanyaannya adalah tantangannya sekarang kan di era digital tuh kan anak itu lebih individualis daripada mereka, walaupun mereka misalkan lagi kumpul sama teman-temannya tapi kan masing-masing ke handphone, masing-masing ke gadgetnya mereka, apalagi sekarang ada games yang ada komunikasinya, ngomong kayak telepon gitu. Bagaimana orang tua juga nih, peran orang tua menghadapi tantangan yang anak individualis biar bisa untuk komunikasi dengan di lingkungannya ada orang nih, nggak cuma di handphone gitu. Bagaimana tuh? Itu tadi komisi komunikasi dan interaksi itu menjadi penting. Dalam waktu-waktu tertentu anak harus diajak komunikasi sehingga alat komunikasinya dia bukan satu-satunya gadget, tetapi ada lingkungan sosial yang dia juga harus berkomunikasi. Kan kayak teteh dulu, teteh kan kalau pulang sekolah kata mama nggak boleh kemana-mana, temennya aja bawa ke rumah mama kan, mama masakin liwet, cerita-cerita sama mama kan. Si Dinda juga sama sampai kuliah itu kalau ada katanya alasannya ada tugas nggak boleh ke orang lain, harus di rumah jadi diawasin sama mama. Iya itu kan dulu eranya belum ada digital, sekarang kan ada digital nih gitu. Otomatis kan orang tua berperan sangat besar banget nih di sini. Kalau misalkan dulu kan kita nggak ada gadget ya mau nggak mau ngobrol, Iya. ya kan. Kalau sekarang ada gadget, gimana mau ngobrol? Mereka aja udah fokus ke handphonenya gitu. Apalagi dengan ada games itu kan. Ya ini seperti sekarang ini nih, kita ajak makan, ya kan? Kita ajak makan yuk, walaupun kan tidak setiap hari harus makan di luar toh, tapi paling tidak ya 1 bulan 1 kali lah Ya, gitu. gitu. Kita ajak makan, ajak diskusi, ajak komunikasi. Nah dengan cara seperti itu mau tidak mau handphonenya kan dia akan lepas. Kalau itu dilakukan secara berulang-ulang maka akan ngebentuk terhadap kebiasaan dan karakter si anak. Oh dia harus bisa memisahkan nih kapan dia memang harus berkomunikasi dengan gadget, tetapi ada saatnya dia juga punya satu waktu yang memang harus berkomunikasi dengan lingkungan sosialnya, terutama lingkungan keluarga. Itu makanya yang terpenting adalah komunikasi, interaksi itu menjadi penting. Pada saat kita sedang makan bareng nih, kita tanya ada masalah apa, mungkin anak juga mau curhat sama kita, oh saya punya permasalahan ini, akhirnya menjadi ruang diskusi kan. Nah, sehingga ketika ada satu kesempatan di situ, anak itu tidak merasa setiap permasalahannya ini selalu tidak ada orang yang mau dengar, orang yang mau memperhatikan, nah, seperti begitu. Nih, mendidik anak 2 itu jadi sarjana dengan nilai IPK yang mendekati 4, itu beratnya luar biasa. Cuman mama memohon kepada Allah, ya Allah ya Karim, tolong kau bantu hamba, menuntun anak hamba biar menjadikan anak-anak yang sukses. Dan kalau itulah mama memintanya cuma kepada Allah, yaitu intinya hidup itu, kuncinya hidup pengen jadi orang sukses, itu sabar dan bersyukur. Banyak sabar dan bersyukur, itu intinya hidup pengen jadi orang sukses. Tapi yang ngajarin emak untuk hidup bersabar dan bersyukur siapa? Kan abah. Jangan ngaku-ngaku. Bisa aja ya, malah sendiri. Kan suami punya kewajiban ngajarin istri, istri nggak ngajarin sama anaknya, suami nyari duit. Gitu. Abang mah Nah ketika itu sudah ada komunikasi, maka haknya ini harmonisasi, maka harmonisasi dalam membangun keluarga. Akhirnya orang tua sama anaknya harmonis, anak dengan orang tua harmonis, sehingga disitulah anak sudah memiliki satu jati diri yang kuat, satu dasar agama, ya. Yang kedua bagaimana akhlak dia yang sudah terbentuk sebagai akhlak yang mulia, ya. Sehingga keharmonisan di dalam keluarga ini
dia bisa juga nanti tularkan ke dalam lingkungan di mana dia berada, lingkungan pekerjaan atau lingkungan yang lain. Bahkan nanti pada saat dia sudah berkeluarga akan mengikuti mencontoh keluarganya yang dulu, sehingga keluarga yang harmonis ini itu yang disebut dengan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Cukup ya? Iya, karena kita perlu melanjutkan lagi perjalanan kemana, Mak? Kemana lah? Sholat dulu ya. Oke, terima kasih, sehat selalu nyamannya. Waalaikumsalam. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Abah mau pergi dulu ya. Ya, udah.